Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sobi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kembali bertemu kita pada kesempatan kali ini dalam Khasanah Islam bersama saya Hilbram Dunar dan tentunya bersama Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti juga akan hadir bersama-sama kita ada Ustadz Dasat Latif, insya Allah juga memberikan ilmunya. Kita membahas sekarang mengenai rasa cinta terhadap tanah air ini karena kita juga sedang memperingati ulang tahun Metro TV yang ke-20, Prof. Ya, sudah bersama-sama kita dalam 20 tahun terakhir memberikan banyak sekali insya Allah untuk tanah air sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai tanah air, kita juga bicara bagaimana Islam mengajarkan untuk mencintai bumi, untuk mencintai tanah air. Nah, seperti apa mungkin Prof. Nasaruddin bisa lebih menjelaskan kepada kita semua. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat-sangat relevan dan memang selalu relevan karena mencintai tanah air itu adalah sesuatu hal yang sangat melekat pada diri kita sendiri. Pertama saya ingin memosisikan bagaimana kedudukan mencintai tanah air dalam pandangan Islam. Nah, kalau kita belajar daripada sejarah Rasulullah Muhammad SAW, banyak sekali anasir-anasir yang bisa kita ikuti bahwa Nabi itu mengisyaratkan betapa perlunya kita mencintai tanah air. Ketika Nabi hijrah, nangis, ya sesungguhnya aku sangat mencintaimu, tapi terpaksa aku harus meninggalkanmu. Jadi luar biasa itu. Mencintai tanah air itu banyak contohnya, ya kan. Pengakuan tidak langsung dari Al-Quran itu juga bahwa inna halaknakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya kan? Jadi ada sya'bun di dalam satu tempat
Bagaimana mungkin tercipta suatu sya'bun tanpa ada satu lokus, tanpa ada satu tempat tertentu. Kita di Indonesia kan, ya ini kita berada dalam wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang susah payah kita pertahankan, kita peroleh. Apa yang kita lakukan di situ? Ya kita mempertahankan. Karena tempat ini adalah masjid kami. Al-ardu masjidun, bumi itu adalah masjid. Di Indonesia ini adalah tempat kami untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kami akan mempertahankan NKRI, tidak boleh lepas sejengkal pun. Kenapa? Karena ini adalah masjid besar kami. Ya, hamparan Indonesia ini bagi kita umat Islam, ini adalah masjid besar kami. Tempat kita untuk sujud di hadapan kebesaran Allah. Tidak boleh ada yang mengganggu sekecil apapun, sesedikit apapun. Dan di situ kita kita hidup beranak pinak bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, yang juga punya agamanya yang lain. Kembali lagi bahwa tidak perlu kita mempersoalkan apakah ada konsep tanah air. Apakah cinta tanah air, kenapa enggak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukti kita mencintai Allah, maka kita mencintai tanah air kita kan? Ya, ya. Coba kalau orang tidak punya tanah air, ya, bagaimana mungkin bisa menjadi khalifah yang sukses? Nah, stateless, tidak ada warga negaranya, dikejar-kejar kemana-mana. Bisa nggak kita khusyuk kalau dikejar-kejar? Tidak. Nggak bisa. Makanya itu, mari kita mempertahankan ya NKRI sebagai harga mati buat kita semuanya bagi bangsa Indonesia, apapun agama kita, etnik kita. Karena apa? Terutama kita yang beragama Islam. Ya, NKRI, ya, kepulauan kita yang ada di sini di Indonesia yang kita huni ini, yang kita tinggali ini, itu luar biasa. Memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk kita menjadi seorang hamba dan juga seorang khalifah. Ada dua kapasitas kita, yaitu sebagai hamba, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan yang kedua adalah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bisa nggak kita menjadi hamba yang ideal? Bisa nggak kita menjadi khalifah yang ideal tanpa ada tanah air? Ya. Orang yang tidak punya tanah air itu pasti akan dikejar-kejar. Iya. Nah sekarang ini kalau ada orang yang mau ngambil tanah air kita nanti, apa yang kita harus lakukan? Iya mati syahid menurut hemat saya. Ya. Ini bagian daripada properti besar kita yang harus kita pertahankan. Tanah air ini, bukankah ini lebih penting daripada properti yang lain, ya kan? Tanpa ada tanah air, bagaimana kita bisa membangun rumah? Ya. Apa negara lain kita akan bangun rumah nggak mungkin dapat izin. Jadi faktanya kita sekarang ini kita harus mempertahankan tanah air kita. Tanpa tanah air kita nggak mungkin sukses menjadi hamba. Tanpa tanah air kita nggak mungkin bisa menjadi khalifah yang ideal. Ya. Karena itu topik kita hari ini, mengapa patriotisme, cinta tanah air itu sangat penting. Karena kita nggak mungkin bisa sempurna sebagai manusia, sempurna sebagai abid, sempurna sebagai khalifah tanpa tanah air. Kebetulan Allah menganugerahkan kita tanah air di Indonesia ini, maka kita segenap warga bangsa wajib hukumnya mempertahankan NKRI kita ini. Kita nanti akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, baik. Sebentar, kita tahan dulu, Prof. Apalagi kalau kita membahas mengenai tanah air, maka juga di dalamnya kita membahas mengenai berbagai macam suku bangsa, berbagai macam juga agama. Nah, toleransi itu diperlukan agar kita juga tetap bisa menjaga tanah air ini. Seperti apa Profesor melihatnya? Akan kami bahas sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Khasanah Islam. Jadi, mencintai tanah air kita yang luar biasa besar dan bagusnya ini merupakan satu kewajiban bagi kita semua. Kembali lagi kita lanjutkan Khasanah Islam bersama saya Hilbram Dunar dan juga ada Prof. Nasaruddin Umar di sini membahas mengenai rasa syukur cinta tanah air. Nah, berbicara mengenai rasa syukur, kita juga harus berterima kasih terhadap tanah air kita Indonesia ini yang terdiri dari beragam suku, beragam agama juga di dalamnya, saling toleransi. Tapi terima kasihnya jangan sampai terlupakan. Nah, Prof melihat seperti apa? Iya, saya tadi mengatakan ya bahwa tanah air kita ini, Indonesia ini, NKRI ini adalah masjid besar buat kita yang beragama Islam. Atau saya mau mengistilahkan NKRI dari Sabang sampai Merauke ini adalah
sajadah panjang untuk umat Islam Indonesia. Sajadah panjang. Ya. NKRI ini, tanah air kita ini, di mana kita hidup bersama dengan berbagai macam etnik, ya, suku, bangsa, agama. Dan mereka itu semuanya adalah, ibaratkan sebuah rumah, itu adalah ahlul bait kita semuanya kan. Para penghuni rumah besar kita, berbagai macam etnik, warna kulit, dengan berbagai macam tipikal budayanya itu. Nah, keunikan ini ibaratkan sebuah lukisan, sebuah bingkai. Tidak indah sebuah lukisan itu, sebuah bingkai itu, kalau bingkainya mewah, tapi yang dibingkai adalah kain putih, nggak ada lukisan. Iya, iya. Lukisan itu menjadi indah kalau warna-warna kontrasnya, ya kan, kemudian dibingkai itu pasti akan menjadi lukisan yang sangat bagus. Indonesia ini adalah lukisan indah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segenap warga bangsa Indonesia. Karena itu kita harus mensyukuri betul, ya, kita berada di posisi silang. Ya, luar biasa strategisnya. Kita berada pada posisi yang sangat enak. Kita bisa pakai batik sepanjang tahun. Ya kan? Kalau di daerah barat atau di utara sana itu kan, ya hanya 3 bulan bisa pakai batik. Iya. Mati menggigil itu nanti kalau pakai batik kan Musim dingin. Dingin kan. Atau musim panas dia harus pakai baju yang minim gitu kan. Kita di Indonesia Masya Allah, itu kita atau minal jannah. Itu keping-keping surga datang diutus Tuhan untuk kita semuanya. Maka itu wajib kita mempertahankan ini. Nah, kita juga harus berterima kasih kepada Metro TV ya, yang selalu menyuarakan cinta tanah air ya. Kita tahu bahwa Metro ini adalah suara NKRI sebetulnya, yang selalu menyuarakan visi misi NKRI. Nah, sekarang ini kita juga harus bersyukur yang ke-20 tahun kan. Betul. Tidak terasa. Nah, kita juga tentu berdoa semoga tetap konsisten ya. Metro TV ini senantiasa memberikan semacam semangat cinta tanah air yang sangat kuat, dan dengan demikian bangsa ini pun juga nanti akan menjadi kuat. Semakin kuat bangsa ini, maka semakin kita bisa khusyuk beribadah tanpa ada gangguan dari luar ya kan. Itu logikanya tuh. Indonesia ini adalah tempat wisata Ramadan yang paling cantik, paling indah di dunia ini adalah Indonesia. Tentunya sesudah Saudi Arabia, di situ ada Mekah, ada Madinah kan. Iya. Jadi banyak orang datang dari berbagai negara. Kenapa mereka datang ke Indonesia untuk melakukan ibadah Ramadan? Tidak ada negara yang seperti di Indonesia ini luar biasa memberikan jemputan terhadap bulan Ramadan. Hotel-hotel didekorasi seperti masjid. Iya. Ya, mall-mall itu didekorasi, ada untahnya segala macam itu kan. Middle East itu kan. Lagu-lagunya pun juga lagu-lagu rohani Islam. Masjid itu juga semuanya pada penuh. Ceramahnya juga, bahkan sampai presenternya pun juga itu cover gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi saya kira ini yang membuat orang lain menarik ini. Ada sebuah disertasi bahkan, negara satu-satunya yang merayakan lebarannya itu, bulan Ramadannya paling indah itu Indonesia. Apa yang dia kutip di situ menarik itu, ada panci-panci bekas dipukul oleh anak-anak SD, sahur. Nggak ada negara lain yang seperti itu, kecuali hanya di Indonesia. Kalau orang negara lain itu marah-marah, itu ngapain itu teriak-teriak. Nah, kita di Indonesia, saudara kita yang non-muslim pun juga itu tidak merasa terusik, karena itu menjadi tradisi bangsa Indonesia kan. Nah, itu juga terima kasih kepada teman-teman kita yang beragama lain mau menerima kenyataan seperti ini, dan inilah Indonesia. Pada saat bersamaan pun kita umat Islam Indonesia juga mau menerima kenyataan tradisi yang dilakukan oleh agama kita lain, etnik kita yang lain. Jadi mencintai tanah air kita yang luar biasa besar dan bagusnya ini merupakan satu kewajiban bagi kita semuanya. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana mengasah rasa cinta tanah air ini kepada seluruh generasi pelanjut kita nanti akan datang. Jangan hanya orang tua dan kita yang mencintai tanah air, tapi anak-anak milenial kita nanti akan datang, tidak. Maka itu para kaum milenial ini tidak ada cara lain jika memang ingin mencintai bangsa dan negaranya, mari kita mencintai secara total NKRI ini dan tidak perlu berpikir lain selain hanya NKRI. Tanah air kita yang sedemikian indah dan cantik ini ya, bukan saja cantik karena alamnya, tetapi yang sangat dikesankan oleh orang luar, kita bangga kalau kita ke luar negeri, kekompakan. Ya. Kok kenapa bisa? Negeri Anda yang ribuan pulau seperti itu,
yang ratusan etnik seperti itu, bahasanya pun juga sampai ribuan, bahasa lokalnya tidak saling mengenal satu sama lain, tapi bisa kompak. Saudara kita di Afghanistan cuma 7 etnik, setiap hari perang. Ya. Di Timur Tengah di situ, perang saudara, padahal sama-sama bahasanya, sama-sama budayanya, tapi kok bisa terjadi hal seperti itu? Indonesia berbeda-beda satu sama lain, tapi selalu kompak. Nah, inilah wujud cinta, damai dan cinta tanah air kita ini. Karena itu para pemirsa, mencintai tanah air seperti ini adalah bagian yang selalu dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa perbedaan-perbedaan itu jangan diangkat menjadi sebuah persoalan, tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai sebuah keindahan. Kalau perlu kita merayakan perbedaan, dan inilah kekhususannya Indonesia. Ya, jadi para pemirsa, saya kira mari kita semuanya sama-sama mencintai tanah air kita ini sebagai hidayah dan karunia dari Allah yang sangat besar. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon duduk, Prof. Ini menarik kalau kita membahas mengenai cinta tanah air, kita membahas mengenai kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada tanah air. Tapi sebelum masuk ke kesimpulan, Prof, sedikit saja mungkin saya ingin bertanya mengenai adanya usaha, adanya orang-orang yang ingin memecah belah persatuan, Prof. Yang ingin membuat kita tidak damai tinggal di tanah air ini. Bagaimana kita menyikapinya? Iya, pertama itu harus kita menganggap dinamika Indonesia. Ya. Dinamika Indonesia. Dinamika Indonesia itu bukan berarti bahwa kita langsung Indonesia akan besok kiamat, no. I don't believe it. Saya tidak percaya kalau ada usaha-usaha itu segala macam mau memprovokasi, meruntuhkan NKRI, no. Selama umat Islam dan umat beragama lain kompak seperti sekarang ini, jangan mimpi akan gampang mengambil alih Indonesia. Selama antar etnik di Indonesia yang terjalin sedemikian indah seperti sekarang ini, jangan siapapun yang bermimpi untuk mengacak-acak NKRI. Kami sungguh sangat yakin, kita mungkin bisa berbeda satu sama lain. Tapi kalau sudah berbicara tentang eksistensi keberadaan NKRI tanah air, minggir. Kita bisa berpolemik satu sama lain, tapi begitu NKRI-nya akan diacak-acak, maka kami bisa kompak menjadi satu kesatuan yang sangat utuh dan sangat bulat. Ya. Kenapa? Karena kita semuanya pernah diikat oleh perjalanan sejarah yang sangat panjang. Betul. Pernah dijajah oleh Belanda sangat panjang. Jadi rasa penderitaan senasib sepenanggungan itu yang pernah mengakar dalam benak kita, itu nggak mungkin bisa gampang dibuka. Ada melting pot, lembaga peleburan yang sangat indah, dan yang paling penting ada Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Sendi-sendi pemersatu ini harus kita pertahankan, karena insya Allah kita jangan-jangan kitalah yang paling tepat untuk nanti lebih dekat kepada apa yang disebut baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Masya Allah. Baik. Ya, insya Allah. Kita bisa masuk pada kesimpulan, Prof, singkat saja. Pertama, para pemirsa, mencintai tanah air itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama kita, agama Islam. Dan jangan ada kesan bahwa mencintai tanah air itu nggak ada dasarnya, kita hanya cinta pada Allah. Kalau kita mencintai Allah, cintai tanah airnya, karena di sinilah kita akan menjadi hamba, di sini kita akan menjadi khalifah. Dan yang kedua adalah upaya untuk mempertahankan tanah air kita ini dari berbagai macam gangguan dari luar maupun dari dalam, kekompakan. Saya menghimbau kepada siapapun juga, apapun agama, etnik, dan jenis kelamin yang kita miliki, mari kita kompak untuk sama-sama mempertahankan eksistensi, keberadaan, kehormatan, kedaulatan NKRI. Dan yang terakhir tentunya, mari kita menggunakan bahasa agama ini untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Jangan sebaliknya mempergunakan bahasa agama untuk menciptakan semacam ketegangan yang pada akhirnya nanti akan merusak keutuhan bangsa ini. Itu yang sangat penting. Terima kasih, Prof, untuk tausiahnya, dan kalau boleh saya rangkumkan lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Prof, bahwa kita harus selalu mencintai tanah air karena itulah yang diajarkan oleh Islam, ya. Dan jangan lupa untuk membela tanah air dengan rasa syukur, dengan mengucapkan terima kasih dan sepenuhnya peduli terhadap bangsa ini. Dan yang paling indah tadi adalah pertahankan bangsa dengan bahasa agama, jangan sampai terpecah belah. Luar biasa. Prof, izin saya minum kopi, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Jangan dibuang bungkusnya karena bisa mendapatkan umroh gratis. Dan jangan kemana-mana juga karena kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Hasanah Islam. I was a foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I taught you lie. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I will make it up to you. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. So I finally understand your famous line about the days of passing time. 'Cause I've got a child of mine, and even though it's so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do with you. Kita mengagung-agungkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara apa? Mengkampanyekan satu nusa, satu bangsa. Sebagai umat muslim, kita memiliki suri tauladan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta tanah air telah Rasulullah contohkan pada dirinya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau memalingkan pandangannya dan menyatakan perasaannya, "Kau adalah negeri terbaik yang sangat aku cintai. Kalau tidak karena kaumku mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di tempat lain selainmu." Mencintai tanah air merupakan masalah fitrah, dan Islam adalah agama fitrah. Kemuliaan cinta tanah air merupakan suatu yang wajar menurut agama, karena tujuannya adalah memakmurkan bumi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dalam Hasanah Islam, masih bersama saya Hilbram Dunar. Kalau tadi kita sudah mendengar tausiah dari Prof. Nasaruddin Umar mengenai rasa syukur dan cinta tanah air. Di segmen ini alhamdulillahirabbil alamin ada guru hebat kita juga sudah hadir di sini, ada Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bram? Alhamdulillah Ustadz, kabar baik. Alhamdulillah. Semangat terus, Ya. semakin bersyukur kita dan juga mencintai tanah air seperti Amin. topik kita hari ini, Tat. Ya. Bicara mengenai rasa syukur dan juga cinta terhadap tanah air, itu kan adalah sebuah hal yang baiknya selalu kita rasakan, Ya. selalu kita lakukan. Seperti juga Rasulullah juga melakukan hal tersebut dengan mencintai terhadap Mekah dan juga Madinah. Nah, Ya. kalau di Indonesia sendiri, Ustadz, bagaimana kita sebagai warga Indonesia untuk tetap bisa memiliki rasa syukur dan mencintai sepenuhnya tanah air ini sesuai dengan ajaran Islam? Silahkan, Tat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa Metro TV, acara Hasanah Islam yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, Allah takdirkan saya sebagai penceramah. Dari Sabang sampai Merauke saya ceramah. Dari Pulau Jawa ke Kalimantan, ke Madura, ke Sulawesi. Alhamdulillah. Bahkan saya diundang ceramah ke Malaysia, ke Brunei, ke Eropa, ke Amerika. Setelah perjalanan dakwah ini, saya akhirnya sebagai bangsa Indonesia semakin bersyukur. Bukan karena saya pernah mengikuti pendidikan kader
cinta NKRI, tidak. Tapi karena memang saya bangga melihat masuk ke lorong-lorong, ke wilayah Nusantara kita yang memang membuat saya kagum dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Di Eropa, anggaplah misalnya Inggris. Satu aja bahasanya, bahasa Inggris. Coba datang ke Aceh. Di Aceh puluhan bahasa. Datang ke Sulawesi, Bugis Makassar. Datang ke Jawa lebih banyak lagi bahasanya. Datang ke Sunda lain lagi bahasanya. Dan hebatnya kita bisa bersatu dengan persatuan bahasa Indonesia. Bahasa persatuan. Alhamdulillah. Di Eropa ada satu negara yang cuma satu daratan. Kita ke Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pulaunya ribuan pulau. Kemudian kita lihat lagi dari sukunya. Barangkali di Amerika ada paling 2 suku atau 3 suku. Tapi kita ke Indonesia, ratusan suku yang ada di Indonesia. Alhamdulillah. Membuat kita bangga. Kemudian kita lihat lagi wilayah geografis Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Ini konon kabarnya kalau diangkat ini wilayah Indonesia, Sabang sampai Merauke. Diletakkan di benua Eropa, itu tertutup semua negara yang ada di Eropa dan masih ada lebihnya. Subhanallah. Baik, bicara lagi penduduknya. Hampir 300 juta. Alhamdulillah. Ini yang membuat kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, oke kita mau bersyukur Ustadz, tapi kan bagaimana realitasnya? Bagaimana cara bersyukurnya Ustadz? Prakteknya itu bagaimana? Agama mengajarkan, cara pertama bersyukur itu dengan memperbanyak kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ingat, cara mengucapkannya harus betul-betul tulus, ucapkan di lisan dan kalau bisa kedengaran oleh telinga. Ya, jangan sampai kita tidak ikhlas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa artinya itu bos? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini menunjukkan Anda tidak ikhlas. Tapi coba ucapkan dengan ikhlas sampai ke hati, diucapkan oleh lisan dengan baik, diperdengarkan di telinga kita. Insya Allah itu kesannya kepada hati kita ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu cara pertama. Segala puji bagi Allah, seluruh sekalian alam, pemilik segala alam ini. Yang kedua cara bersyukurnya adalah sujud syukur. Sudah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sujud syukur. Di mana sujud syukurnya Ustadz? Di mana saja, yang penting aman. Masjid boleh, jangan juga kau pergi di jalan raya sujud. Tidak jadi kau sujud di situ bos, natabrak ke mobil. Bagaimana sujud syukurnya? Di kantor boleh, di rumah boleh. Lebih utama kalau Anda datang ke tempat-tempat ibadah. Masjid, musalla, tempat kajian taklim. Itu lebih utama. Tapi tidak berarti di kantor tidak boleh. Nah, sujud syukur. Yang ketiga, cara bersyukurnya adalah bertafakkur. Apa itu bertafakkur? Tadi itu yang 1, 2 saya sebutkan itu namanya bertasyakur. Kalau bertafakkur apa? Bahasa gampangnya evaluasi diri. Bahasa anak gaulnya merenung. Merenungkan, tapi bukan merenung menghayal. Tapi merenung dan evaluasi ini artinya kita pikir seberapa banyak nikmat Allah berikan ini. Kita bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan itu dipergunakan untuk kemaslahatan. Apakah Nabi memiliki juga kecintaan kepada kampungnya? Nabi pernah menjelaskan, mencintai negara adalah sebagian dari iman. Apa betul Rasulullah cinta kepada kampungnya? Coba buka sejarah kehidupan Rasul. Pernah Rasulullah ketika kiblat kita, ya, kalau Bapak Ibu pergi umroh kan biasa dibawa kiblatain, ya, 2 kiblat. Pernah Rasulullah di masjid satu tempat, 2 kiblat dalam sholat duhurnya. Nah, ketika itu umat Islam kiblatnya ke Palestina, ya. Nah, Nabi selalu berdoa, ya Allah kembalikan kiblat kami ke kampung halaman, kembalikan ke Mekah, karena Nabi orang Mekah. Akhirnya pada saat beliau sholat, nah Allah turunkan firman melalui Jibril, Muhammad alihkan kembali kiblatmu ke Mekah. Itu menunjukkan bukti kecintaan Nabi kepada daerah. Nah, sekarang kalau kita bangsa Indonesia, cinta kepada bangsa Indonesia ini, kita mengagung-agungkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara apa? Mengkampanyekan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa persatuan Indonesia. Nah, kalau kita laksanakan ini,
insya Allah maka negara yang Allah hadirkan bernama Republik Indonesia ini bukan hanya makmur ya alamnya, tapi insya Allah sejahtera rakyatnya. Nah, seperti janji Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yang kurang lebih Allah jelaskan, apabila penduduk suatu negeri, anggaplah Indonesia, penduduk rakyat Indonesia bersyukur kepadaku, beriman kepadaku, bertakwa kepadaku, maka aku akan turunkan keberkahan dari langit. Subhanallah. Tidak cukup saja dari langit, maka Allah juga munculkan keberkahan dari dalam tanah. Maka insya Allah kalau mau Indonesia aman, sejahtera, makmur rakyatnya, maka kuncinya adalah beriman kepada Allah dalam wujud takwa yang kita tingkatkan. Pemirsa yang saya hormati, itu bagian daripada cinta kepada Republik Indonesia. Ya, baik Tat, kita tahan dulu sebentar Tat. Masih ada satu segmen lagi yang ingin saya tanyakan, khususnya ketika tadi Ustadz mengatakan bahwa salah satu cara kita bersyukur kepada tanah air, tentunya dengan takwa kepada Allah, juga memanfaatkan sumber daya alam. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami dalam Khasanah Islam. Orang yang mengelola sumber daya alam atas nama Tuhanmu, maka dia tidak hanya berpikir soal dunia, tapi dia akan berpikir efek akhirat. Kembali lagi dalam Khasanah Islam, kali ini bersama Ustadz Dasat Latif di sini membahas mengenai rasa syukur dan juga cinta terhadap tanah air. Tadi Ustadz juga mengatakan bahwa kita harus selalu bersyukur, jangan lupa untuk terus bertakwa kepada Allah sebagai wujud cinta tanah air. Tapi salah satunya juga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang alhamdulillahirabbil alamin sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tapi harus hati-hati, jangan sampai yang kita lakukan niatnya memanfaatkan sumber daya alam malah bisa merusaknya. Nah Ustadz, secara Islam kita melihat bagaimana nih caranya menyeimbangkan agar kita mendapatkan sesuatu tapi juga tidak merusak alam. Mohon penjelasannya. Alhamdulillah, saudaraku, Allah memberi nikmat ini berupa bangsa Indonesia. Sumber daya alamnya luar biasa. Tapi ingat, pengelolaannya harus berdasarkan ilmu. Itulah sebabnya ayat pertama Allah turunkan bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, bukan perintah zakat. Tapi ayat pertama Allah turunkan Iqra, baca. Berarti baca alam Indonesia ini. Baca alamnya, baca pertaniannya, baca kelautannya, baca tata kelola manajemen pemerintahannya. Semua ilmu harus kita kuasai untuk mengelola sumber daya manusia kita, sumber daya alam kita. Dengan catatan Iqra, baca, garis bawahi. Bismi rabbikalladzii khalaq. Atas nama Tuhanmu. Berarti kalau Anda mengelola sumber daya alam berupa nikel, berupa batu bara, kemudian mineral yang lain, tidak boleh sampai menyengsarakan rakyat. Tidak boleh sampai hanya memperkaya satu orang atau satu perusahaan, sementara rakyat yang ada di sekeliling itu sengsara. Sengsaranya apa? Sumber alamnya terganggu, lingkungannya rusak. Maka kalau ini terjadi, maka alam yang Allah ciptakan yang indah ini, kata Allah, inna azabi lazadid, tunggu ko, saya kasih ko azabku. Apa azab itu? Bencana alam. Dan kalau bencana alam sudah turun, dia tidak melihat mana yang merusak alam, mana yang tidak. Semua kita akan kena. Itulah sebabnya mengelola sumber daya alam Indonesia ini harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, susah mengelolanya. Bisa jadi niatnya baik tapi merusak lingkungan. Niatnya baik tapi merusak alam kita. Oleh karena itu, maka harus punya ilmu pengetahuan. Saya kasih contoh ya. Ada orang kaya, banyak duitnya, tapi dia beleng-beleng, tidak ada otak tuh. Masuklah dia ke Jakarta, bawa makan anaknya ke restoran. Enak betul, semua enak. Ditanya sama anaknya selesai makan dari restoran mewah, bagaimana makanan tadi Pak? Enak semua nak, kusukanya enak semua ini tadi makanan. Satu aja tidak kusuka. Dia bilang anaknya, yang mana Pak? Dia bilang itu setengah mati, kutelan tidak mau masuk, tidak enak itu. Yang mana Pak? Dia bilang itu yang tipis putih. Ternyata tisu dia makan. Ini Pak kaya tapi tidak ada ilmunya, maka dia menderita. Begitu juga ketika mengelola alam ini, kalau kita kelola dengan salah, maka dia akan merusak. Dan ketika rusak, siapa yang rugi?
Yang pertama rugi adalah rakyat Indonesia sendiri. Orang yang mengelola sumber daya alam atas nama Tuhanmu, maka dia tidak hanya berpikir soal dunia, tapi dia akan berpikir efek akhirat. Kalau tanpa itu, maka dia akan menghalalkan segala cara. Iya, Tat. Masih ada lagi yang ingin saya tanyakan, Tat, berhubungan dengan praktek dan juga rasa cinta terhadap tanah air. Tadi Ustadz mengatakan bahwa kita kan juga harus bertafakur, mengevaluasi diri. Kadang-kadang kita ingin mencoba memberikan yang terbaik, tapi ada beberapa hal yang kita ragu-ragu. Ini sesuai nggak dengan syariat Islam apa tidak ya? Kan ada beberapa kebudayaan, Tat, yang mungkin tidak terlalu sama dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, kalau kita bicara soal ragu-ragu, ya, agama mengajarkan kalau ada rasa ragu-ragu, tinggalkan. Tinggalkan. Ya, ragu-ragu kita ada, tinggalkan. Ya, tetapi kalau kita yakin, laksanakan. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan ini, maka dibutuhkan ilmu. Saya tidak tahu ilmunya, Ustadz. Saya misalnya seorang Ustadz, tapi saya mau berdagang, tapi saya ragu-ragu. Saya harus bukan tanya ke ahli tafsir, tapi saya tanya kemana? Ahli ekonomi, ahli dagang. Maka itulah disebabnya dibutuhkan ilmunya. Kalau saya tidak punya, saya mau buka warung nih, tapi saya tidak tahu manajemen pengelolaan warung, maka saya tidak usah tanya kepada imam masjid. Bagaimana? Saya tanya ke ahlinya. Agama mengajarkan tanyalah kepada ahlinya. Apabila suatu persoalan kau berikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Maka mengelola alam ini harus tanya ahlinya. Maka adik-adik remaja, terutama ini anak-anak milenial ini, ya, coba bayangkan bagaimana hebatnya anak muda bangsa Indonesia. Ketika mereka yang dari Jongjapa, Jong Ambon, Jong Celebes, mereka datang dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, berkumpul di Batavia, berkumpul di Jakarta untuk mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu anak-anak milenial kalau zaman sekarang, anak belasan tahun. Bukan naik pesawat dia ke Jakarta, tapi naik perahu, terancam jiwanya. Bagaimana anak-anak kita sekarang, anak milenial? 20 tahun yang ada kerja game saja, sudah sarjana, chatting aja kerjanya, tidak pernah mikirkan bangsanya, nggak pernah memikirkan rakyatnya. Kalau ini terus-terus terjadi, maka bisa jadi Allah hadirkan di tengah-tengah kita sumber daya alam yang baik, tapi ilmu kita tidak memadai, maka negara kita akan dikelola orang lain, sehingga kita hanya menjadi penonton di negara kita sendiri. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Ustaz, terima kasih. Boleh duduk kembali, Tat? Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Terima kasih, tadi. Mas Bram. Yes, terima kasih Ustadz. Bagaimana Ustadz sudah menjelaskan kita harus mencintai tanah air dengan sepenuh hati yang insya Allah itu merupakan yang diinginkan juga oleh Allah dengan memanfaatkan sumber daya alamnya. Terima kasih Ustadz untuk tausiahnya. Tadi Ustadz juga sudah menjelaskan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan hamdalah yang tulus, yang terdengar oleh telinga kita sehingga kita bisa tulus mengucapkannya. Lalu bersujud syukur di berbagai kesempatan kepada Allah dan juga bertafakur, itu indah sekali. Mengevaluasi diri apakah kita sudah melakukan sesuatu yang benar dengan jalan-jalan dari Allah. Luar biasa Ustadz Dasar Latif, terima kasih untuk kesempatannya. Ustadz, izinkan saya minum kopi dulu, Tat. Silakan, nikmati ya Allah berikan kopi. Terima kasih, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Jangan dibuang bungkusnya karena bisa mendapatkan umroh gratis. Terima kasih Tat kesempatannya. Terima kasih sama-sama. Ngobrol-ngobrolnya, insya Allah kita bertemu lagi dalam waktu dekat ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda pemirsa sudah menyaksikan. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Metro TV, knowledge to elevate.